Oke, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam materi sistem pencernaan. Oke. Sistem pencernaan. Nah, di dalam sistem pencernaan ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang tipe makanan. Jadi sebelum kita belajar mekanisme, kita juga harus mengetahui tipe-tipe makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama ada makanan yang biasanya kita sebut dengan apa? 4 sehat, 5 sempurna. Nah, sedangkan di sini ada mie instan. Mie instan tapi dicampur dengan sayur. Ada telur. Anggap saja di sini ada milkshake misalnya, minuman. Nah, di antara dua gambar ini, gambar makanan ini, manakah yang paling baik untuk dikonsumsi? Apakah gambar yang pertama atau yang kedua? Pasti banyak dari kalian yang bakalan jawab makanan yang pertama. Karena di sini ada apa nih? Ada daging, ada sayur, ada buah, ada susu, gitu kan? Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari komponen yang ada di dalam atau kandungan dari makanan itu, keduanya ini memiliki kandungan yang sama, gitu kan? Jadi keduanya ini sama-sama sehat, gitu. Dan biasanya orang bilang, loh, yang kedua ini kan ada pengawetnya, gitu. Nah, yang pertama apakah kita bisa jamin kalau itu nggak ada pengawetnya? Dari daging, mungkin dari sayurannya, gitu kan? Nah, selanjutnya di sini kandungan yang terdapat di makanan yang kita butuhkan, yang antaranya adalah apa tuh? Karbohidrat. Yang kedua, protein. Yang ketiga, lemak. Nah, tiga ini adalah kebutuhan yang wajib. Nah, jadi setiap makanan atau makanan yang kita makan harus mengandung ketiga ini, gitu. Nah, di sini untuk karbohidrat kita bisa dapat dari apa nih? Dari nasi, kan? Umbi-umbian, ubi bisa, jagung juga bisa. Nah, di dalam karbohidrat ini apa sih yang terkandung? Nah, di situ ada gula. Kemudian ada polisakarida. Nah, ada yang tahu nggak nih polisakarida itu apa? Yang akan kita bahas selanjutnya ya. Oke, di protein sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada protein nabati, ada protein hewani. Nah, protein nabati itu kita bisa dapat dari sayur-sayuran. Nah, kalau hewani, ya pasti hewan ya, udah kelihatan dari namanya. Oke, selanjutnya adalah lemak. Nah, lemak ini dibagi menjadi dua. Lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Nah, oke, setelah kita tahu nih, ada tiga yang paling kita butuhkan, selanjutnya adalah, akan kita bahas satu-satu ya. Kita akan bahas mulai dari karbohidrat dulu. Karbohidrat. Oke, nah karbohidrat ini kan glukosa ya, dia dari nasi, bisa ubi, gitu kan, jagung. Biasanya tuliskan C6H12O6 untuk glukosa. Nah, glukosa ini yang nantinya akan dipecah atau dilakukan pembakaran di dalam tubuh melalui proses yang namanya metabolisme, gitu kan. Nah, sebelum ke sini, karbohidrat itu punya yang namanya monomer.
Monomernya apa? Monomernya adalah monosakarida. Nah, monosakarida ini terbagi atas apa saja? Ada 3, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa, gitu kan. Nah, mungkin masih banyak yang bingung nih, apa sih sebenarnya monosakarida tuh? Jadi, C6H12O6 atau karbohidrat atau glukosa lah. Anggap saja glukosa itu dia merupakan rantai yang panjang. Karena dia terdiri dari senyawa polisakarida, gitu kan. Nah, rantai yang panjang ini dia disebut dengan polisakarida atau polimernya. Kalau polisakarida polimer dari si karbohidrat itu. Nah, kemudian kalau cuma 2 rantai itu namanya disakarida. Nah, kalau hanya satu nih, satu ini saja, itu namanya monosakarida atau monomernya. Nah, ini mono artinya satu. Kemudian ini kan disakarida. Nah, disakarida ini adalah bukan gabungan ya. Disakarida terdiri dari 2 monosakarida. Jadi gini. Ini monosakarida 1, monosakarida 2. Dan di sini sudah dituliskan kalau monosakarida itu terbagi menjadi 3 macam. Ada glukosa, ada fruktosa, ada galaktosa. Ketiganya ini sama-sama gula gitu kan. Oke. Nah, sakarida ini kan ada 2. Otomatis dia diambil dari 2 monosakarida ini dong. Jadi gini. Glukosa ditambah glukosa akan jadi yang namanya maltosa. Nah, nih. Glukosa ini ditambah dengan glukosa, artinya ada 2 glukosa, itu disebut sama maltosa. Nah, kemudian glukosa ditambah dengan fruktosa itu akan jadi sukrosa. Glukosa ditambah dengan galaktosa itu akan jadi laktosa gitu. Nah, maltosa ini biasanya ada di gandum. Kalau sukrosa ini di gula pasir. Fruit, nah dari buah kan, gula pasir. Laktosa ini biasanya ada di susu. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang namanya polisakarida. Nah, polisakarida ini artinya dia banyak rantai ya. Dia sudah tersusun dari banyak rantai. Dia membentuk rantai tersusun dari banyak monosakarida gitu kan. Nah, contohnya apa? Contohnya zat tepung. Zat tepung atau amilum atau zat tepung. Nah, zat tepung ini kalau kita lihat itu kan terdiri dari banyak monosakarida, bukan cuma satu aja, bukan cuma satu kayak gini nih. Enggak, dia terdiri dari rantai-rantai yang panjang. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah kita bahas karbohidrat, sekarang protein. Nah, protein. Nah, protein ini kita biasanya bisa dapat dari mana? Dari susu. Dari susu, bisa juga dari telur, daging, gitu kan. Nah, di dalam protein ini mengandung 20 asam
amino yang penting atau esensial dibutuhkan oleh tubuh. Kita akan bahas nanti ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya terakhir nih, lemak. Oke. Taruh sini aja. Lemak atau biasanya disebut dengan lipid. Jadi kalau jangan bingung ya kalau misalnya ada yang bilang lipid, ada yang bilang lemak, itu sama aja gitu. Nah, di sini lipid itu terbagi menjadi dua, jenuh dengan tak jenuh. Contohnya, gliserol. Gliserol itu ditambah dengan asam lemak. Maka yang terjadi adalah lemak yang jenuh, misah gitu kan, cair. Nah, dan ini lemak ini dia bukan polimer. Seperti itu.